Hari Senin adalah hari paling dibenci bagi kebanyakan siswa, karena mengharuskan mereka mengikuti upacara. Lain halnya dengan Baracas, mereka berlima sedang santai-santai di rooftop sambil menyesap rokok dan duduk di atas sofa yang mereka sediain sendiri. "Tuh lihat Bu Ati kayaknya nyariin kita," ujar Dimas sambil liatin Bu Ati dari atas yang kayaknya lagi ngecek-ngecek barisan upacara yang sedang berlangsung. "Biarinlah, kali aja dia kurusan mondar-mandir gitu," ujar Bara. "Bar pinjam ponsel lo dong," ucap Deon. "Ngapain?" tanya Bara. "Ngospot," jawab Deon. "Ada di Feby," jawab Bara singkat. "Lah, kok bisa?" tanya Deon. "Kemarin lupa diambil dari dia," jawab Bara. "Pantesan," jawab Deon. Gue nemuin ik Feby coy," ujar Satria yang emang dari tadi sibuk ama ponselnya, dan ternyata dia nyariin ik Feby. "Mana-mana," ujar mereka sambil mendekat ke arah Satria kecuali Bara. "Wih, seksi-seksi fotonya ujar Deon saat Satria mensekrol foto-foto di ik Feby. "Followersnya juga banyak, kayaknya dia selebgram deh," sambung Dimas. Satria langsung menekan tanda mengikuti. "Moga aja Feby ngefobek," ujar Satria, dan tanpa disuruh, Dimas, Kevin dan Deon juga udah fokus sama ponselnya mencari nama ik Feby dan mengikutinya seperti yang Satria lakukan. Sedangkan Bara, cowok itu dari tadi hanya diam sambil menyesapi rokoknya, sesekali dia melihat ke arah teman-temannya yang dari tadi bicarain Feby. Bu Ati masih sibuk ngecek siswa-siswanya yang gak ikut upacara dan nyampek di barisan kelas Feby. Dia tak mendapati Bara dan teman-temannya di depan kepala sekolah lagi menyampaikan amanat. "Bagi siswa yang gak ikut upacara hari ini, nanti satu kelas yang akan saya hukum," tegas Pak Ridwan selaku kepala sekolah. Feby mendelik, dia langsung menoleh ke belakang memastikan teman-teman kelasnya ikut semua. "Bara gak ada ama teman-temannya," bisik Anya yang ada di samping Feby. "Kemana biasanya tuh cowok?" tanya Feby lirih. Dia gak mau nantinya ikut dihukum gara-gara teman-teman kelasnya ada yang gak ikut upacara, pasalnya kepala sekolah bakal ngukum satu kelas. "Gak tahu gue," jawab Anya. Tak lama setelah itu barisan dibubarkan karena upacara selesai, kecuali kelas yang anggotanya gak lengkap yaitu kelas Feby, karena hanya kelas itu yang kekurangan anggota, siapa lagi kalau bukan Baracas. "Mana sih tuh bocah-bocah, gak tahu panas apa," gerutu Feby kesal. "Awas aja ya nanti, enak aja mereka yang gak ikut kita yang ikut dihukum," Feby tetap ngomel-ngomel. Tak lama Bu Ati dan Bu Siska selaku guru BK datang diikuti Bara dan teman-temannya di belakang dengan tampang tak merasa bersalah sedikitpun. Tatapan mata Bara bertemu dengan iris coklat Feby yang menatapnya tajam. "Kalian semua lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali, suruh Bu Siska tegas. "Kok gitu sih Bu? Kita kan ikut upacara Bu." "Ibu gak adil ah. Panas nih Bu." Itulah protesan yang lain ucapkan pada Bu Siska. "Gak adil emang, mereka yang ikut upacara malah ikut dihukum." Mereka pun mulai lari mengelilingi lapangan yang luasnya minta ampun itu. Putaran pertama Feby masih kuat. Putaran kedua nafas Feby mulai tersengal-sengal. Putaran ketiga barulah gelap. "Yah, Feby pingsan." "Feby," pekik Anya yang dari tadi ada di dekat Feby. Mereka langsung mengerumuni Feby yang udah pucat. "Woi bantuin bawa ke UKS napa," ucap Anggun panik. Kevin hendak menggendong Feby tapi tangannya langsung ditepis oleh Bara. "Biar gue," ucap Bara datar. "Oke," jawab Kevin. Dan Bara langsung menggendong Feby ala bridal style dan sedikit berlari ke arah ruang UKS. Banyak yang teriak histeris dari kalangan cewek-cewek pasalnya idola mereka sekarang lagi gendong cewek lain. Bara menidurkan Feby di kasur yang ada di UKS. Di sana udah ada anak-anak PMR yang jaga dan langsung meriksa Feby. Dari tadi jujur Bara gak tenang banget pas lihat Feby pingsan dengan wajah pucat. Dia ngerasa bersalah karena gara-gara dia dan teman-temannya mereka semua dihukum. "Dia gak apa-apa kok Kak, mungkin karena asmanya kambuh," ujar adik kelas yang dari tadi meriksa Feby.
Asma. Monolog Bara mengulang apa yang adik kelasnya tadi bilang. Iya Kak, Feby punya asma. Ya sudah, saya ke kelas dulu, bel udah bunyi. Tolong jagain dulu ya Kak, ujar adik kelas itu. Entah dorongan dari mana Bara malah mengangguk. Bara pun duduk di tepi ranjang UKS yang ditiduri Feby. Dia memperhatikan wajah tenang Feby, dengan bulu mata tebal dan lentik, hidung mancung dan bibir ranum. Pandangan Bara terhenti pada bibir Feby, bibir yang sempat dia lumat kemarin, bibir yang membuatnya ingin merasakannya lagi padahal dia baru 2 hari kenal Feby, tapi entah kenapa bibir itu begitu menggoda bagi Bara. Cantikan diem, gumam Bara lirih sambil tersenyum tipis. Dia sedikit penasaran pada sosok gadis di depannya ini, pasalnya dari banyaknya gadis yang Bara temui baru Feby yang berani bentak-bentak dia dan berani ngelawan seorang Bara Arkana. Tangan Bara tiba-tiba mengelus kepala Feby dan menyingkirkan helaian rambut pirang Feby yang menghalangi wajah Feby. Nakal, ucap Bara sambil memperhatikan rambut berwarna Feby. Nengge, ada pergerakan dari Feby. Gadis itu sudah membuka matanya dan melihat ke arah Bara. Gue di mana? Tanya Feby sedikit serak. Di alam kubur, jawab Bara ngasal. Cek, yang bener napa, kesal Feby. Bara tersenyum. Baru kali ini Bara tersenyum pada seorang perempuan. Biasanya Bara cuek banget ama mantan pacar-pacarnya, gila. Lo pingsan tadi, sekarang di UKS, jawab Bara. Gue aus, ujar Feby serak. Bara pun mengambil gelas berisi air di atas nakas dan membantu Feby duduk. Mau minum sendiri apa pakai bibir gue? Goda Bara. Ish, paan sih lo? Dengus Feby kesal sambil ngambil gelas itu dari tangan Bara. Entah angin dari mana Bara benar beda hari ini. Ini semua gara-gara lo, kesal Feby. Iya sorry, jawab Bara. What? Seorang Kapten Vagos minta maaf. Gak salah tuh. Ngapain sekolah kalau kerjaannya gitu? Lo bukannya ngerugiin diri lo aja tapi yang lain juga, omel Feby. Iya maaf, jawab Bara lagi. Udah minggir, gue mau ke kelas, ucap Feby. Enggak, lo istirahat, tegas Bara. Apaan sih lo? Emang lo siapa nyuruh-nyuruh gue? Kesal Feby. Gue bilang enggak ya enggak, bandel banget dibilangin. Lo lagi sakit, udah tidur biar gue yang jaga, tegas Bara. Gue mau belajar Bara, emang lo suka ngebolos, jawab Feby mulai kesal. Guru-guru udah tahu lo sakit, mendingan lo tidur sekarang dan gue gak mau ada bantahan dari lo karena mulai detik ini lo jadi pacar gue, ucap Bara membuat Feby melotot kaget. Apa? Gak ada penolakan dan gue udah tegasin lo sekarang cewek gue, potong Bara saat Feby hendak memprotes. Lo apaan sih? Kesal Feby, pasalnya cowok di depannya ini main klaim-klaim aja. Gue bilang gak ada penolakan, ngerti gak? Tegas Bara. Gue punya pacar, jawab Feby. Tiba-tiba Feby tersenyum miris, dia baru ingat semenjak pindah pacarnya itu hilang kabar gitu aja. Ya udah putusin aja, gampang kan? Jawab Bara. Tapi gue gak mau Bara, tegas Feby. Dan gue nerima penolakan Feby Angelista, ucap Bara sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Feby, membuat Feby mendengus kesal. Bara tersenyum karena tak ada penolakan lagi dari gadisnya. Yah, sekarang Feby adalah gadisnya. Istirahat biar gue temenin, suruh Bara. Feby kembali berbaring dan memalingkan wajahnya karena kekesalannya pada Bara. Bara hanya tersenyum lihat gadisnya itu, gemesin. Bara bangkit dari duduknya dan jalan ke arah pintu dan menguncinya. Ngapain kunci pintu? Tanya Feby saat Bara kembali dan Feby udah kembali duduk. Gue mau tidur juga, jawab Bara santai dan langsung naik ke ranjang yang muat buat 2 orang itu, lantas Bara langsung merebahkan tubuhnya. Bara bangun, gue juga mau tidur, kesal Feby. Tidur aja, gue gak akan ngapa-ngapain kok, jawab Bara dengan mata terpejam. Gue belum maafin lo ya Bar, pertama lo udah nabrak mobil gue, kedua lo udah ambil first kiss gue, ketiga lo udah buat gue pingsan gara-gara lo gak ikut upacara, dan sekarang lo dengan mudahnya main klaim gue sebagai cewek lo,
Enak banget lo ngomong gitu, gerutu Feby. Bara membuka matanya dan menatap manik hazel coklat itu. Ternyata, Dot itu first kiss dia, batin Bara.